pastikan tegas dalam masalah uang ya, apalagi rembesan. Kalau nggak punya struk, jangan dirembes, nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Pejuang Karyawan. Seperti biasa di channel ini saya mau berbagi seputar informasi karyawan, pekerjaan, lowongan kerja, dan tutorial. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang job desk seorang staf akunting ya. Mungkin teman-teman ada yang mau melamar sebagai staf akunting dan belum tahu nih tugas-tugasnya tuh ngapain aja. Nah, di video ini saya mau share sedikit ya, intinya aja ya. Cuman nggak tahu kalau yang lain mungkin lebih banyak lagi ya. Nah, kalau di sini saya berdasarkan informasi yang ada di ruang lingkup perusahaan saja. Nah, di situ saya ambil pokok-pokok intinya saja, job desk-nya itu ngapain aja sih. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu langsung saja teman-teman bisa lihat di layar monitor atau di HP ya. Kalau HP-nya gede sih kelihatan, tapi kalau kecil mungkin nggak kelihatan ya. Oke. Nah, di sini saya akan langsung membahas ya pakai PowerPoint. Di sini maksud saya biar teman-teman bisa sambil membaca. Biasanya kalau saya ngomong aja sih nggak jelas, kurang apa maksudnya ya. Nah, di sini yang pertama tugasnya seorang staf akunting itu ngapain sih ya? Untuk yang pertama yang jelas adalah membuat pembukuan keuangan kantor. Tugas utama dari seorang akunting staf sudah tentu adalah membuat pembukuan atas transaksi keuangan perusahaan. Ada banyak sekali format pembukuan yang bisa dilakukan oleh seorang staf akunting. Biasanya masing-masing perusahaan memiliki standar pelaporan akuntansi beserta segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan dari perusahaan. Jangan khawatir salah karena biasanya ada alat bantu untuk membuat pembukuan seperti ini. Biasanya sih aplikasi ya. Bahkan beberapa perusahaan sudah memiliki formatnya pembukuannya. Istilahnya acuan dari pembukuan setiap perusahaan itu ada ya. Acuannya pasti ada. Jadi kalian hanya tinggal mengisi data-datanya saja. Nah, ini kalau untuk pemula mungkin masih bingung ya, tapi kalau udah paham alurnya untuk akuntansi ya tinggal jalanin aja. Tapi kalau yang istilahnya fresh graduate baru melamar ya biasanya sih dipandu lah ya pakai acuan yang ada. Tapi nanti di pertengahan biasanya ada customisasi ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan posting jurnal operasional. Selanjutnya seorang staf akunting juga memiliki tugas melakukan posting jurnal operasional. Mungkin istilah ini terdengar sulit. Sederhananya, posting jurnal operasional ini adalah mencatat segala pengeluaran dan pemasukan dari operasional perusahaan. Kemudian memasukkannya ke dalam buku besar akuntansi. Mengenai buku besar ini adalah semacam kumpulan dan rekapitulasi laporan akuntansi dari perusahaan. Biasanya buku besar perusahaan ini adalah sebuah sistem yang terintegrasi seperti ERP dan SAP ya. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang paham memiliki pakai ini ya, sistemnya ERP atau SAP ini biasanya di perusahaan besar itu sudah pakai sistem ini. Sedangkan untuk membuat jurnal bisa menggunakan Excel atau Accurate. Nah, di perusahaan saya ini pakai Accurate. Ini sangat familiar sekali ya. Nah, bagi kalian yang lulusan akuntansi pasti paham lah hal seperti inilah ya. Apalagi kalau aplikasinya biasanya ada pengenalan kali ya. Harusnya sih ada. Kemudian selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Selanjutnya kalian harus membuat laporan keuangan yang nantinya akan kalian pertanggungjawabkan sendiri jika kalian yang membuatnya. Jadi ketika nanti kalian membuat suatu laporan, yaitu kalian yang harus bertanggung jawab atas laporannya itu ya. Laporan ini adalah rekapitulasi laporan keuangan perusahaan yang harus kalian tangani dan kalian serahkan kepada atasan kalian langsung ya. Atasan akan mengecek ulang pekerjaan kalian jika kalian masih training. Tapi jika kalian sudah lama bekerja, biasanya mereka tidak akan melakukan pengecekan secara detail ya, karena kalian akan bertanggung jawab secara penuh terhadap laporan itu. Biasanya kalau karyawan lama itu ya
ngeceknya nggak terlalu banyak, atasannya tinggal oh ya udahlah benar itu intinya ya. Tapi kalau semua baru masuk lulusan kuliah, lulusan sekolah masuk ke akunting, itu pasti di cross check, benar-benar di cross check. Jadi duduk berdua ya, compare data. Nah itu biasanya seperti itu di tempat saya, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menginput data jurnal akuntansi ke dalam sistem yang dimiliki perusahaan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalian harus memiliki filing dokumen atau data entry akuntansi ke dalam sistem. Pastikan data-data yang kalian masukkan sudah benar dan akurat supaya tidak membingungkan kalian sendiri pada saat terjadi case of none nanti. Nah, biasanya kalau yang baru-baru ini tersesat dalam datanya sendiri ya, tersesat dalam catatannya sendiri ya, ini apes namanya ya. Jadi pastikan kalian itu filingnya itu rapi dan tertata ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Dalam segala transaksi akuntansi pasti ada dokumen pendukung seperti misalkan kwitansi, faktur, invoice atau lain sebagainya. Tugas kalian adalah memastikan bahwa kelengkapan dokumen seperti itu benar-benar ada dan tersimpan rapi ya. Jangan sampai hilang karena kelengkapan dokumen ini sebagai bukti pengeluaran yang sah. Contoh rembesan bensin, rembesan apa. Nah ini harus ada struknya. Kalau nggak ada struknya ya silahkan berdebat dengan yang bersangkutan. Biasanya terjadi seperti itu. Kalau di tempat saya biasanya lebih ke bensin sama duit buat beli material. Nah itu biasanya struknya nggak ada. Nah ini akhirnya yang bersangkutan nggak bisa diganti, rembesannya nggak bisa diklaim lah ya, soalnya tidak ada bukti yang sah. Seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial. Tugas kalian selanjutnya adalah melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian bersama kasir terkait pengeluaran perusahaan dengan mengacu pada buku kas dan buku bank atau buku rekening. Tidak hanya itu, bahan acuan bisa juga berasal dari aktiva tetap perusahaan dan transaksi keuangan lainnya yang pernah dilakukan oleh perusahaan selama rentang waktu yang sudah ditentukan, sumpah jangka waktu sebulan, 2 bulan, setahun ya. Kemudian jika terdapat kesalahan, maka harus ditemukan hingga data akuntansi yang kalian buat itu benar-benar akurat atau balance ya. Jadi kanan kiri itu pas nominalnya, seperti itu. Nah, jadi kalau ditarik kesimpulan ya, itu dari semua yang saya jabarkan itu, kalau ditarik kesimpulan yaitu memastikan pembukuan keuangan kantor tersedia dan terlaksana dengan baik sesuai dengan target, memastikan posting jurnal operasional ke dalam sistem terlaksana dengan baik, kemudian memastikan laporan keuangan perusahaan tersedia dan terdistribusi kepada manajemen dengan baik, memastikan data jurnal akuntansi terinput ke dalam sistem yang memiliki perusahaan tanpa ada yang terlewatkan, kemudian memastikan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan terlaksana dengan baik, kemudian yang terakhir memastikan rekonsiliasi dan penyesuaian data finansial terlaksana dengan baik. Nah, jadi intinya seperti itu teman-teman. Saya cuma mau sharing lagi sedikit ya. Biasanya kalau di akunting ya, akuntansi lah ya, di perusahaan biasanya kalau yang pemula biasanya ngurusin tentang rembesan duit keluar masuk operasional. Jadi tips saya untuk pemula nih, Mbak, Neng, Mas, itu pastikan tegas dalam masalah uang ya, apalagi rembesan. Kalau nggak punya struk jangan dirembes, nggak boleh. Jadi kebiasaan biasanya sih kalau nggak teliti itu struk bisa dibuat. Contoh lah, kalau di tempat saya biasanya ada main lah ya, struk bensin itu kan bisa beli, satu struk biasanya 5.000, ngisinya 100, ngasih duitnya 100, ternyata yang diisi cuma 50.000, cuman beli struknya 5.000. Nah itu kalian harus tahu dan paham ciri-cirinya itu, yang benar yang mana, yang salah itu yang mana. Jadi kalian harus paham itu. Kemudian struk material, struk beli apa itu harus paham juga, dan kalian harus tegas dalam memastikan struk itu benar. Jadi seperti itu ya. Terus kemudian untuk masalah skill, kalau untuk seorang akunting pasti harus jago formula Excel.
itu pasti harus tahu itu. Kalau nggak tahu itu ya kebangetan. Nanti di video berikutnya saya akan memberikan biasanya tes yang saya kasih ke kandidat calon karyawan ya. Biasanya setelah interview saya tes skill pakai Excel. Jadi nanti di video berikutnya saya akan berikan contoh soal ya, mungkin teman-teman bisa coba di rumah ya. Saya kasih tesnya, kemudian diisi pakai rumus. Biasanya rumus Excel itu VLOOKUP, SUM, terus if function. Nah itu nanti kalian bisa coba. Tunggu aja di video berikutnya ya, nanti saya posting. Nah di situ kalian harus paham Excel ya, bukan Excel mah provider ya, jadi Excel. Kemudian yang selanjutnya biasanya aplikasi yang dipakai itu buat input data, yaitu Accurate, Zahir, terus apalagi terserah ya. Kalau di tempat saya itu masih pakai Accurate. Jadi kalau teman-teman butuh skill tambahan, usahakan kalian kursus ngambil yang bagian akunting aplikasi ya. Itu sebagai istilahnya nilai plus. Soalnya ketika saya interview kalian pasti saya tanya, pernah pakai aplikasi akunting apa? Accurate, Zahir, atau apa gitu. Kalau pernah berarti itu adalah nilai plusnya. Dan nilai plus yang lain yang itu saya sebutkan tadi bisa formula Excel. Accurate nggak bisa, Zahir nggak bisa, Excel harus bisa. Jadi harus ada penggantinya ya. Tapi kalau bisa dua-duanya ya alhamdulillah. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sudah terlalu panjang ini videonya ya. Kalau semua teman-teman ada komentar, kritik, saran, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Kalau ada pertanyaan penting, tinggal komen aja ya, nanti saya balas. Jangan lupa tonton video-video yang lain tentang review-review yang lain di video profil ya. Kalian bisa cek sendiri. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga ini video bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.